Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembelajaran kita yang ketiga, yaitu membuat sertifikat ya. Jadi hasil akhirnya nanti kita bisa membuat sama-sama sertifikat seperti ini. Membuat sertifikat menggunakan Microsoft Word, kemudian menglinkkan data sertifikat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Seperti ini. Baik, langkah yang pertama seperti biasa kita membuka dulu aplikasi Microsoft Word. Ya, di sini saya akan mendemokan sebentar cara membuat sertifikatnya. Setelah itu nanti kita akan mencoba membuat sama-sama. Ya. Jadi semuanya silahkan perhatikan dulu sama-sama. Setelah itu nanti baru kita mencobanya. Baik, yang pertama ini kita ketik dulu tanpa format, langsung seperti yang ada di dalam kertas ini. Sertifikat. Jadi aplikasi Microsoft ini yang di atasnya ini disebut dengan ribbon. Yang ini ya. Yang home, insert, draw ya. Jadi kadang-kadang di komputer kita itu tidak muncul toolbar ini. Seperti ini ya. Jadi kalau kita tunjuk baru ada, kalau kita pindahkan mouse hilang dia. Jadi untuk memunculkannya itu harus diklik 2 kali di salah satu menu ini. Nah, baru dia muncul permanen. Nah, kalau kita klik 2 kali lagi, nah dia akan pindah, akan menghilang sebentar ya. Kita klik muncul, klik tempat lain hilang. Seperti itu ya. Baik. Jadi untuk saat ini untuk mempermudah saya presentasi, ini menunya saya off-kan sebentar. Seperti ini. Kemudian nomor, ya nomor misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk nama ini, untuk sertifikat itu kita contohnya langsung ini pilih font dulu. Di sini font yang saya pilih namanya Vivaldi ya. Nah, Vivaldi. Ambil font ini. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini cara memperbesarkan huruf yang cepat. Itu bisa pakai keyboard Ctrl plus kurung kurawal sebelah kanan. Ctrl tambah kurung kurawal seperti ini ya. Tapi kalau yang kurung kurawal sebelah kiri itu untuk mengecilkan huruf ya. Sebelah kanan plus sebelah kiri kecil ya. Jadi kita tanpa memilih ukuran huruf di sini bisa juga blok, kemudian kecil, besar. Kalau kira-kira sudah cukup, sudah oke, seperti itu ya. Kemudian yang nama ini kita beri nama hurufnya mono tipe Corsiva ya. Nah, ini dia mono tipe Corsiva. Ini juga monotipe Corsiva. Ini tidak mesti seperti ini ya. Nah, boleh pilih yang lain. Nah, ini hanya contoh saja. Mungkin nanti ada pilihan huruf yang lebih bagus, ya tidak masalah ya.
Ini tanda tangan di bawah berhubung hanya satu bagian, kita tidak perlu membuat tabel seperti yang kasus kemarin ya. Kemarin kan hanya dua kan. Jadi kalau lebih dari satu tanda tangan, kita perlu pakai tabel. Kalau hanya satu, tidak perlu pakai tabel. Nah, kemudian baru kita centerkan ya. Jadi dari sini sampai dengan ke sini itu center. Nah, pilih ini center. Kemudian yang di sini itu kita blok dulu. Kemudian kita pindahkan yang ini. Yang di bawahnya ya, bukan segitiga atas. Ya, ini ya. Yang paling bawah kan ada ini, yang di atas seperti segitiga, kemudian di bawahnya segitiga, yang bawahnya yang peta kan ada left indent. Ini yang kita geser. Nah, kira-kira di sini. Nah, sesudah sampai di sini baru center. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Ya, nanti boleh kita coba sama-sama. Nah, langkah yang selanjutnya, jika hurufnya kecil, jadi kita perbesar semuanya, blok semuanya. Untuk semuanya ini kita perbesar satu kali. Nah, jadi serentak besar semuanya. Bukan semuanya seukuran ya, tetapi semuanya naik satu tingkat ya. Nah, jadi kalau kita turun seperti ini, semuanya turun satu tingkat, naik, semuanya naik satu tingkat. Jadi bukan semuanya sama ya. Nah, jadi kalau kita blok seperti ini, kalau kita pilih di sini 20 misalnya, itu semua serentak 20 jadinya. Jadi kalau pakai tanda itu tadi, Ctrl plus, itu semuanya naik satu tingkat, tetapi tingkat masing-masing. Misalnya si ini tadi dasarnya dia 33, kontrol yang tanda kurung itu dia menjadi 34. Kemudian si ini pada awalnya 12 menjadi 13. Jadi masing-masing naik pada tingkat masing-masing. Itu ya. Sampai di sini ya. Ini sudah selesai kita ketik. Tadi ada yang lupa, yaitu kita lupa men-set kertasnya menjadi orientasi landscape. Ini masih potret ya. Ya, itu yang lupa tadi ya. Jadi pilih layout, kemudian orientation landscape. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk mengecilkan tampilan seperti ini bisa menggunakan tanda persen yang ada di sini. Klik pada persen di sudut, kemudian pilih 100%. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pilih lagi misalnya peak width. Nah, jadi dia dari sini sampai kemari kelihatan ya. Kemudian ada enggak yang lain? 75% misalnya. Nah, biar cepat sesuai dengan yang kita inginkan, kita nggak tahu persen berapa, yang penting kita maunya pas kita lihat. Jadi pakai kontrol, tekan kontrol jangan lepas, kemudian diputar mouse ini, tanda scroll ini. Itu kalau tekan kontrol, kemudian diputar ke atas, itu zoom in ya, menjadi besar. Kalau putarnya ke bawah menjadi kecil, zoom out ya.
Jadi ini kita tidak tahu persen berapa, yang penting pas kita lihat, itu maksudnya ya. Berapa yang dibutuhkan. Baik, langkah selanjutnya, sekarang kita membuat border. Ya, border. Jadi ada di Microsoft Word ini ada bingkai bawaan, tetapi tidak sebagus yang ini. Maksudnya kita tidak bisa memilih yang lain ya. Ada defaultnya ya. Jadi caranya klik di menu Home, klik di menu Design ya, klik di menu Design, kemudian ada Page Border. Di sini ya. Nah, kemudian Page Border kita bisa memilih di sini, Art. Nah, ini dia. Pilih misalnya ini. Nah, misalnya ini saja. Kemudian ukuran ketebalannya bisa dinaikkan. Ini. Kemudian option. Ini pilih text. Kemudian OK. Klik OK lagi. Nah, ini jadi bordernya. Nah, misalnya kita mau cari di internet, kita nggak mau yang seperti ini, ya. Jadi buka browser Mozilla, kita buka browser Mozilla, kemudian ketik di Google ya, ketik terus free sertifikat border ya. Nah, kebetulan ini sama ya, yang seperti kita buat tadi ya. Ya, ada ya. Jadi saya ambil juga di internet bordernya, yang contoh itu. Boleh klik di sini ya. Jadi ini banyak webnya, nanti boleh ini saja, atau boleh pilih yang lain. Jadi di internet itu banyak sekali, ada yang free dan ada yang bayar ya. Jadi kita pilih yang free saja. Nah, ini misalnya yang ini apa? Pilih saja. Download ya. PSD, oh ya, kalau PSD format ini kita tidak bisa buka di komputer kita kalau tidak ada aplikasi Photoshop atau Corel. Jadi kita ubah pencariannya. MS Word aja. Free Modern Certificate Border Template Word. Baik, saya ambil yang ini. Free download. Ini kalau diminta masuk dengan Google, biar simple pakai Google aja, nggak perlu daftar ya. Nah, ini langsung terdownload. Saya simpan di dokumen, simpannya di folder sendiri aja. Save. Nah, setelah itu boleh dibuka foldernya. Nah, ini dia. Dia masih berbentuk zip. Zip itu kita belum bisa membukanya langsung. Ini zip artinya masih paket.
dalam satu paket. Seperti kita beli paket di di Tokopedia kan, masuk, kita harus unboxing dulu. Ini seperti itu juga. Ini masih berbentuk paket ya. Nah, coba lihat seperti ini kan, seperti buku yang ditumpuk diikat dengan tali. Nah, jadi kalau ada seperti ini, klik kanan dulu, WinRAR, kemudian extract to ini ya. Nah, dia akan menciptakan satu folder baru yang di dalamnya berisi paket yang di dalam ini. Udah dibuka ke sini. Ya. Nah, ini isinya. Isinya ada file ini. Kita buka saja. Nah, ini dia. Jadi kita perlu hanya bingkainya saja. Nah, ya. Kita nggak perlu isinya, kita perlu bingkainya saja. Nah, bingkainya bisa diambil rupanya ya. Bisa diambil seperti ini. Ini kita klik kanan. Klik kanan copy. Klik kanan copy ya. Habis itu kita balik ke sertifikat punya sendiri. Nah, di sini ini bordernya kita hilangkan dulu. Border sementara tadi di design pick border, kemudian di sini di art kita pilih none, nggak jadi pakai itu. Kemudian masih ada box none juga, pick border none ya. Nah, kemudian cara memasukkan border yang kita copy tadi itu klik insert, kemudian di header and footer, edit header and footer. Nah, sehingga di sini sudah berada di belakang layar, Ctrl V. Ctrl V itu adalah untuk memasukkan hasil kopian tadi. Ya. Kemudian baru kita geser seperti ini. Kita pas ukurannya. Nah, jadi biasanya seperti ini, jangan langsung ke pinggir kali, karena waktu di print, kalau yang ke pinggir kali itu nggak akan terprint biasanya. Di sini aja. Kemudian close header and footer. Sampai di sini bordernya sudah jadi. Kalau kita print seperti ini. Ya, sampai di sini masih bisa diikuti ya. Ya, ini ada saya rekam, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Kalau memang ada kendala nanti bisa kita ulang lagi. Baik, kalau dirasa ukuran hurufnya masih kecil, masih bisa diperbesar seperti ini. Langkah yang selanjutnya yaitu memasukkan logo Unsia ya, dan logo Kampus Merdeka. Caranya sama juga, cari juga di Google. Buka Google, kemudian ketik di sini logo Unsiah baru ya. Jadi logo Unsiah baru yang ini, yang ada USK-nya. Dulu namanya Unsiah, sekarang USK. Ini. Kemudian caranya langsung klik kanan, salin gambar. Ini cara cepat. Udah. Kemudian bawa ke Word. Ini nggak perlu di close saja, yang punya orang. Don't save. Nah, jadi untuk kita taruh logo ini tetap di belakang layar. Jadi insert, header and footer, edit header. Nah, masuk ke bagian tempat kita paste border tadi. Nah, di sini paste. Ctrl V. Nah, ini seperti kemarin kita in front of text dulu supaya bisa kita pindah-pindah. Nah, letakkan di sini. Kemudian kita perlu logo Kampus Merdeka. Balik lagi ke internet, ketik logo Kampus Merdeka.
ini. Kemudian yang ada di sini klik kanan, salin gambar. Balik lagi ke Word. Di sini Ctrl V lagi. Ini masih besar, kecilkan. Dan jangan lupa dibuat seperti kemarin buat di kurikulum vitae, in front of text lagi, ya. Baru bisa dipindah dia. Kalau nggak in front of text tidak bisa dipindah. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian tinggal satu lagi, logo Unsiah yang warna putih, ya. Nah, ketik lagi di sini logo Unsiah putih. Nah, ini dia. Klik lagi. Ini salin gambar saja. Balik lagi ke Word. Nah, di sini dipaste lagi. Ctrl V, ya. Nah, di sini kecilkan dulu. Klik kanan, gambarnya di in front of text lagi. Kemudian letakkan dia di tengah. Nah, kira-kira di sini. Ukurannya boleh disesuaikan. Nah, kemudian agar gambar ini tidak terlalu terang, gambar unsiahnya ini kita samar-samarkan dengan cara di format picture. Nah, di sini ini kan ada tanda matahari, kemudian ada tanda color. Nah, kita pilih yang ini. Seperti ini, di color. Jadi kita bisa pilih warna lain seperti ini. Kita pilih yang ini saja. Kemudian sudah selesai, kita pilih close header and footer. Pada langkah ini sertifikatnya sudah selesai, ya. Dan tinggal diperbanyak. Nanti ada tutorial bagian 2. Sampai di sini sudah selesai untuk membuat format sertifikatnya. Ini kita Ctrl S dulu. Nah, baik, tidak apa-apa, karena ini saya terangkan terus sampai selesai, karena nanti kalau nggak siap PR seperti biasa, ya. Nah, jadi ini karena sudah direkam, nanti upload ke YouTube, jadi kalau tidak tahu lagi langkahnya, bisa dilihat di videonya, ya. Nah, jadi sedikit lagi cara menghubungkan ke sini. Jadi ada list namanya, bagaimana bisa masuk ke sini, ya. Ini sudah kita save, sudah aman. Kalau mati lampu, tidak hilang lagi. Langkah selanjutnya, kita mengetik list nama di Microsoft Excel. Atau nama ini sudah diketik oleh orang lain, diberikan ke kita, ya, untuk dimasukkan ke dalam sertifikat. Jadi ini kebetulan tidak ada orang lain, jadi kita ketik sendiri. Buka Microsoft Excel. Ini Microsoft Excel prinsipnya hampir sama saja dengan Microsoft Word, cuman dia di sini difokuskan ke tabel, ya, tabel dan rumus. Di sini yang pertama kita ketik nomor seperti biasa, kemudian nama, jabatan, nomor sertifikat. Nah, ini cara memperbesar kolomnya boleh di atas ini. Nah, ini hanya untuk sementara saja dulu. Ini saya ketik hanya 3 orang saja, ya.
Nah, baik, ini narasumber, kemudian ini peserta. Baik, nomor sertifikat 2022 A kemudian garis miring 001. Jadi kalau di Excel ini tinggal klik di sini, kemudian bawa mouse ke sudut bawah ya, sampai dengan berbentuk plus hitam tuh ya. Jadi ini kan plus putih, mouse-nya bawa ke sudut ini plus hitam. Beda ya kan? Tarik ke bawah. 01, 02, 03 ya. Ya, mungkin ini sudah biasa ya. Kemudian ini ke sebelah kiri. Baik. Kemudian itu 3 saja contoh. Simpan, Ctrl S. Simpan juga di folder milik sendiri. Namanya jangan lupa latihan 03. List peserta. Nah, yang tadi latihan 03 sertifikat. Nah, sekarang ini boleh di close. List namanya ini boleh kita close. Nah, kita balik lagi ke sertifikat ini. Jadi cara menghubungkannya itu memakai, jadi yang akan berubah yang pertama yang ini kan, nomor, kemudian apa lagi, nama dan peserta ya. Caranya klik di menu My Link. Nah, di sini. Ini cara menghubungkannya. Klik di menu My Link, kemudian select recipient, penerimanya siapa. Kita ambil ini, use as existing list. Existing list ya, berarti list yang sudah ada ya. Ambil, kita cari di mana listnya tadi yang kita simpan. List yang udah kita buat ya. Di dokumen, latihan komputer. Mana listnya? Ini tadi ya. List peserta tadi ya. Ini namanya. Open. Kemudian kita buat di sheet 1. Ini jangan lupa diconteng ya. Kemudian oke. Nah, setelah ini nomor ini kita hapus. Kita hapus. Nah, masih di menu My Link, kita ambil insert merge field. Keluar kolom-kolom tadi kan, kolom yang kita ketik di sana ya. Nah, ini kolom apa saja yang kita ketik di sana akan muncul di sini. Jadi kita pilih nomor sertifikat. Kemudian nama kita hapus. Ini kita tinggalkan satu huruf. Begitu kita hapus, kita tinggalkan dulu satu huruf. Insert nama di sini ya. Setelah itu baru kita hapus huruf 1D-nya ini. Peserta seperti juga. Kita tinggalkan satu huruf. Insert jabatannya. Ini baru kita hapus huruf P-nya nih. Jadi kalau kita klik di tengah, nah, dia akan ditandai hitam, berarti itu adalah akan terlink ke Excel. Ini begitu juga. Kemudian ini begitu juga. Untuk menampilkannya, ini ada tombol preview result. Klik di sini. Nah, muncul ya nomor 1 Aina narasumber. Untuk melihat nama selanjutnya, ini ada tanda panah nih kan. Ini nomor 1 artinya. Tanda panah nomor 2. Nomor 3. Ada kelihatan namanya berubah ya. Berubah. Jadi ini Ctrl S. Ini sudah terhubung ke Excel ya. Nggak terlalu sulit ya. Kemudian kalau langkah terakhir untuk dibawa ke percetakan, klik di sini. Finish. Nah, kalau ini udah selesai, udah finish. Finish, edit individual document. Oh, berarti semuanya ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat lembar yang pertama, lembar yang kedua,
lembar yang ketiga, kan? Nah, ini kita simpan lagi yang lembar-lembar ini. Nah, ini sertifikat print ya. Nah, jadi nanti yang dikumpulkan sertifikat yang udah perbanyak ini ya, yang udah diperbanyak ini. Ini kan tadi kan satu lembar ya. Nah, ini aslinya di sini. Kalau aslinya masih ada tanda panah ini. Kalau udah di finish, dia akan jadi file lain. Nah, file lain ini jadi udah banyak lembarnya sebanyak pesertanya. Bisa dipahami ya? Ya baik, ini sudah bisa kita coba sama-sama ya.